Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir zaman, amma ba'du. Para hadirin, para rawuh, para jamaah, narasakan materi kalau penginane mengenai bagaimana melatih atau menjaga hati dalam kondisi zikir atau wasadar. Karena kalau tidak dijaga kesadarannya, maka yang akan berdampak selanjutnya adalah kalbu atau hati itu tidak dapat sadar atau tidak dapat melihat, atau tidak bisa bangun, atau tidak bisa hidup. Karena memang pada dasarnya Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah menyadarkan manusia pada saat Allah meniupkan ruhnya atau sifat hidupnya yang diabadikan di dalam surah As-Sajdah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian setelah Allah menyempurnakan fisik manusia, Allah meniupkan ke dalamnya dari ruhnya Allah, dan dengan seperti itu Allah menjadikan manusia itu as-sam'a, mendengar, wal absar, dan mampu melihat, wal afidah, dan merasa atau warasa. Qalilan ma tashkurun. Kalau sedikit sekali kalian bersyukur atau tidak menyadari itu. Kemudian pada ayat Al-A'raf 172 Allah juga memberitahukan kepada anak turunnya Nabi Adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan tatkala Tuhanmu mengambil janji dari anak turunnya Nabi Adam dari tulang sulbi mereka, kemudian Allah mempersaksikan atau menampilkan atas jiwa-jiwa mereka. Kemudian selanjutnya dengan kalimat alastu bi rabbikum, bukankah yaku ini yang ada ini adalah Rabb kalian? Banjur anak turunnya Nabi Adam menjawab bala syahidna. Qalu bala syahidna. Tujuannya apa? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya agar kalian tidak mengatakan nanti kelak pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami atas perkara ini atau perjanjian ini adalah kami orang-orang yang lalai. Lah, kenapa menjadi lalai? Karena bahwa sesaat manusia lahir itu kemudian setahap demi setahap itu angan-angannya berkembang atau akal pikirannya itu berkembang. Itu kalau dalam bahasa Jawa itu adalah angan-angan. Ya, jadi angan-angannya itu muncul dari memori-memori atau peristiwa-peristiwa yang ia rekam dari mata dan telinga, sehingga kemudian itu menumpuk, yang akhirnya ya tumpukan-tumpukan itu terkumpul ya di dalam bawah sadar atau otak bawah sadar, atau kalau dalam istilah Jawa itu ora sadar atau tidak sadar. Sehingga kesadaran yang tadinya sudah diberikan oleh Allah itu kemudian tertutup oleh angan-angan pikiran itu sendiri. Akhirnya apa? Ya akhirnya yang terjadi manusia hidup di dalam angan-angannya atau hidup dalam ketidaksadarannya. Sehingga oleh karena itu ya, dari ketidaksadaran itu sehingga muncullah reaksi yang kedua, apa? Yaitu bergejolaknya jiwa, bergejolaknya nafas. Nah, dari angan-angan pikiran itu nanti akan memunculkan yang namanya hawa ya. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Nah, yang sering
sering dapat kita dengar saat ini adalah perpaduan dari hawa dari jiwa. Ya, akibat lintasan-lintasan angan pikiran itu kalau digabung menjadi munculnya hawa keinginan, akhirnya jadi digabungkan dua kata itu menjadi hawa nafsu, hawanya nafsu. Artinya hawa pengacak-acak, penarik-narik yang terdapat di dalam batin setiap anak turunnya Nabi Adam. Kalau ini tidak diiringi dengan kesadaran, maka hawa keinginan nafsu atau hawa itu keinginan itu biasanya berlebih-lebihan. Atau bisa juga muncul hawa keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Kalau bahasa orang Jawa niku ngeden, ya. Bahasa Indonesianya ngeden apa? Memaksakan, memaksakan diri. Ya. Wong anu durung wayahe kok dipaksa-paksa. Ya sebenarnya sama persis ketika misalnya wong belum saatnya kencing kok tuyuh-tuyuh, nah ngeden ora? Metu wong durung wayahe. Wong anu urung kebelet ngising kok ngising. Urusan ngenteni mengko anggere wis wayahe urusan dari metu-metu dhewe karep nang dhuwur kasur arep nang ndi wis wayahe. Lah ini menjadi ramai alam dunia ini ya. Banyak sekali orang yang memaksakan diri sing durung wayahe dipaksa-paksa. Oh, sini malah tawaran-tawaran itu kan banyak sekali ya. Orang nggak punya duit, nggak punya apa, cukup KTP. Ya pulang bawa mobil, pulang bawa motor. Lah akhirnya itu namanya fenomena mengikuti hawa nafsu atau keinginan tidak sesuai dengan kemampuan, atau bisa jadi memaksakan kehendak yang tidak sesuai dengan kenyataan saat itu. Kalau orang kuno dulu itu ya kalau orang dahulu itu ya ngumpulkan batu, ngumpulkan wedi, ngumpulkan kok sing tukang rewang ngelepak. Lah akhirnya kan adem ayem tentrem ya, tidak seperti sekarang ngerti jogrok jenenge perumahan real estate. Akhirnya apa? Ya gue ya uang legan golek momongan. Kalau bahasa Indonesianya yang orang lagi santai supaya sadar kok malah gue lagi momongan. Ya itu semuanya karena akibat awal angan-angan itu yang tidak dikawal dengan kesadaran itu. Ya akhirnya angan-angan itu memicu nafsu sehingga memunculkan hawa. Tuh. Nah kalau ini tidak dikendalikan, yo manusia hancur. Ya. Jangankan yang tidak punya kemampuan, yang punya saja itu tidak akan pernah puas. Ya. Wis puas menguasai sedesa kepengen sekecamatan. Jadi penguasa kecamatan kepengen kabupaten, provinsi, negara. Nah, harus negara bisa dikuasai seluruh dunia, ingin dikuasai. Nah, itu kalau tidak dikendalikan akan menghancurkan manusianya dan juga akan menghancurkan kemanusiaan. Nah. Ya, jadi manusia itu akan hancur di dunia ini oleh kecenderungan hawa nafsu yang tidak diiringi dengan kesadaran, atau bahasa umumnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Dan yang mengendalikan siapa? Ya kesadaran itu sendiri. Angger ora sadar yang kudu digawe-gawe tok. Betone tok, alhamdulillah padahal ya. Itu. Nah, oleh karena itu oleh Allah dan oleh Nabi dan juga oleh para ulama, ini problematikanya itu apa ya? Diterapi dari pangkalnya. Ya. Pangkalnya apa? Ketidaksadaran. Kenapa menjadi tidak sadar? Yaitu menumpuknya angan-angan memori bawah sadar yang harus dimipil, dibersihkan, karena dia itu akan selalu merespon ya, mendapatkan informasi numpuk lagi. Lah itu kalau tidak dibersihkan sekaligus, oleh apa dibersihkan ya, sing kira-kira nggak perlu dibuang, yang perlu cukup dijaga secukupnya saja. Mestinya kan begitu caranya. Orang kemudian kabeh dilebokna. Waduh, ya. Sehingga ada kalimat seorang ulama yang mengatakan la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Ini sebuah toleransi sebenarnya ya. Karena memang toleransinya bagaimana? Janganlah kamu meninggalkan zikir dengan alasan kamu belum mampu hudur, hatinya hadir bersama Allah di dalam zikirmu. Oh, jadi tinggal sama sekali. Si mending la ilaha illallah, la ilaha illallah. Si biar mending kayak gue daripada menang biar. Ya. Soalnya apa-apa yang ngerometin itu. Li'anna ghaflataka an adami dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Jadi karena kelalaianmu tanpa ada bibirmu menyebutkan itu jauh lebih parah. Wis jerone ngewanggung, ngayal, lambene ngromit.
Kayak orang gemblung, kayak orang gila. Si penting Allah subhanallah subhanallah, meskipun jerone si morat marit, si penting anak sebutan. Ya, itu masih lebih baik dibanding kamu nggak zikir lambenya jerone orang keluar. Maka fasa ayyarfa'a min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikri ma'a wujudi yaqadhatin. Semoga saja dengan latihan kamu zikir, ya, latihan istiqomah zikir, Allah akan mengangkat kesadaranmu, ya, mulai dari lampiran zikir terus kemudian muncullah yaqadhah, bangun sadar. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqadhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Ketika kamu sudah sadar, otak sadarnya yang 10% itu sudah kembali. Kan tadi kemarin sudah saya sampaikan bagaimana teknik untuk bisa sadar saat ini di sini dan sekarang. Ada satu metode yaitu dzikir khafi itu tadi, menyebutkan di dalam hati, ya, baik dengan detak jantung atau tarikan dan hembusan nafas. Itu sebenarnya sebuah metode untuk kita mengalihkan angan-angan supaya fokus kepada nafas. Ya, dengan begitu kamu bisa hadir sadar saat ini ya Allah. Kemudian setelah sadar baru disitulah, ya, wa min dzikri ma'a wujudi hudurin ila dzikri ma'a wujudi. Jadi setelah sadar saat ini tak menyadari yang ada ini Allah. Ya, setelah yang ada ini Allah terus diistiqomai, akhirnya apa? Sampai pada tahap ila dzikri ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur, sampai pada engkau sadar bahwa dirimu, kamu sudah tidak tahu dirimu itu ada atau tidak ada, yang ada hanya yang disadari itu. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan hal itu bukan sebuah yang sulit bagi Allah, memang itulah asalnya. Kuncinya itu. Nah, maka kita langsung kepada teknik, ya. Jadi kemarin saya sudah sebutkan teknik zikir jahar. Ya, zikir jahar itu pertama jahar itu di sini ada tulisan la ilaha illa Allah. Nah, kita langsung pada ini teknik, ya, teknik wa amma mahiyatun nafyi wal isbat fahuwa afdalu wa asyaddu ta'tsiran, yakni intisari, ya, sebagaimana judul yang sudah kita sharing bersama, bahwa intisari atau substansi daripada pertama la itu nafi itu meniadakan, ya. Terus kemudian ini isbat, illa itu penetapan. Nah, ini penting sekali karena apa? Ini dampaknya asyaddu ta'tsiran, artinya lebih kuat dampaknya ke dalam sanubari atau hatinya manusia atau kesadarannya manusia, karena memang manusia dari awal itu setelah pabriknya itu sadar Allah, bukan tidak sadar. Al-Qur'an sudah jelas tadi dibacakan, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna, iya kami menyaksikan yang ada ini Allah. Itu setelan pabrik itu, lalu kemudian lahir menggelamjar orang karuan. Nah, makanya harus diterapi, ya, diterapinya dengan zikir jahar atau zikir keras. Zikir jahar, zikir keras itu titik poinnya atau substansi intisarinya itu di la dan illah. La itu tiada, illah itu kecuali. Nah, kemudian ini juga selaras dengan petunjuk Al-Quran lagi, surah Muhammad ayat 48, yang di sana dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, mengertilah, sadarilah sesungguhnya keadaan yang sebenarnya itu la ilaha, tidak ada Tuhan atau tidak ada apa-apa illallahu kecuali adanya Allah. Itu harus diketahui karena itulah setelan awal kesadaran manusia. Dan ini pula didukung oleh hadis Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, selebih utama-utamanya perkara yang aku ucapkan saya dan para nabi sebelum saya ya la ilaha illallah. Tuh. Juga ada dawuh lagi, mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah khalis, murni, mukhlisan dan memurnikan, murni la ilaha illallah, ngerti artinya, ngerti rasanya, yang mlebu surga. Makanya la ilaha illallah ini menduduki miftahul jannah, kunci surga. Semakala kemudian Nabi juga bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusurihim. Tidak ada bagi ahli la ilaha illallah, orang yang merasuk di dalam sanubari hatinya la ilaha illallah, wahsyatun itu apa? Gersah, gelisah, ya. Artinya apa? Tidak mengalami itu, ya. Tidak menemui gersah,
gelisah di kubur mereka, wala fi nusurihim, dan ketika mereka dibangkitkan. Tuh. Nah, ini kalimat ini juga dapat membersihkan ya bagi orang yang zakir, orang yang zikir, baik menyebut dan merasakan itu akan dibersihkan dari syirik jali, ya menyekutukan Allah secara zahir, wasyirkil khafi, dan menyekutukan menduakan Allah secara batin. Karena dia sudah paham yang dila itu mana, yang illa itu mana. Jadi akhirnya syirik jali, syirik khafi ini minggat kabeh. Karena sudah paham la dan illa. Nah, terus wa hadhil kalimah tujadidul quluba an hujubil alaiqil unsuriyah. Jadi dengan la ilaha ini, illallah ini, yang dinafikan itu apa? Yaitu ketergantungan jiwa-jiwa nafsu-nafsu kebinatangan, keakuan dan keegoan, itu yang dilarang. Karena memang di dalam manusia itu ada hawa nafsu, ada sifat-sifat buruk, ada sifat-sifat madmumah, itu yang dilarang ya. Terus juga ada sifat-sifat iblis, keakuan ego, itu dilarang. Udah kue, bukan itu. Waktu zakir nufusa anir rodhaili wasifatil hayawaniyah, dan dengan la udah kue, bukan itu ya. Dibersihkan, nafsunya dibersihkan, diamati dan disadari, maksudnya begitu, dari rodhail, yaitu sifat-sifat dari apa ya, rodhail itu sifat-sifat rendah, sifat-sifat remeh. Dan kemudian dengan la ya, selanjutnya adalah menyibakkan lintasan angan-angan pikiran itu. Wa taksifu lidzakiriha 'ala dawam, yaitu menyingkapkan orang yang berlatih la ilaha illallah, menyingkapkan, menafikan, mengidentifikasi, menyadari lalu lalang pikiran yang kemarin jumlahnya kurang lebih itu 70.000 sehari semalam. 80% yang itu negatif. Ya. Tuh. Ini juga secara tidak langsung akan memperbaiki cara berpikir. Ya, memanage emosi, memanage mengatur psikis atau kejiwaan. Tuh, sehingga akhirnya dia langgeng di dalam kesadaran, berlatih langgeng di dalam kedamaian, ya, berlatih langgeng di dalam kejujuran, berlatih langgeng di dalam keikhlasan. Ya, tuh. Sehingga kemudian lanjut sampai wa tasyhadu anwa'it tajalliyatil ilahiyah. Ya. Dan selanjutnya dia mampu menyaksikan macam-macamnya tajallinya Allah. Jadi sampai kepada tajallinya Allah, baik tajalliyul af'al ya, sadar bahwa yang menggerak-gerakkan semua ini Allah, itu harus lewat itu tadi dulu, membersihkan unsur-unsur binatang, unsur-unsur sifat-sifat yang tidak baik, bisikan-bisikan setan dan iblis. Nah selanjutnya setelah itu tadi menjaga kesadaran ya, itu kemudian dia mampu menyaksikan anwa'at tajalliyah, yaitu apa? Macam-macamnya tajallinya Allah, tajalliyatil ilahiyah. Tajalli itu apa? Manifestasi perbuatan-perbuatan Allah. Nah, apa itu? Ya ini detak jantung, nafas, terus tajalliyatu sifat, manifestasinya Allah. Apa itu? Mendengar, melihat, itu. Terus kemudian apa lagi? Kudrah, kemampuan, irodah, kehendak, ilmu, hayat, sama basar, kalam, dan seterusnya. Itu. Nah, terus kemudian yang puncaknya adalah tajalliyatul dzat, manifestasinya zatnya Allah atau sifat dirinya Allah yang terdapat pada sifat nafsiyah, yaitu wujud atau adanya Allah. Nah kalau sudah sampai pada tahap tajalliyatul dzat atau sifat wujudnya Allah, itulah sampailah kita kepada maqam musyahadah ya. Jika Pak dia dapat naqiyun mimma siwallah, hatinya itu bersih dari selain Allah. Itu. Nah ini pula yang ini tidak sesederhana mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. La bikulli kalimatin yusma'u min afwahil ammah. Bukan kalimat-kalimat yang didengar dari mulut-mulutnya orang kebanyakan. Bukan asal monitor. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi orang ngerti karepe. Yang dinafikan itu apa? Yaitu tadi sifat-sifat yang tidak baik ya. Jadi yang harus dinafikan itu maksudnya apa? Kecenderungan nafsu pertama ya, seperti apa? Pemicu rasa marah ya, syahwat yang melanggar syariat. Itu kan lintasan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk bisikan kata-kata yang sifatnya batin. Itulah gitu loh. Takabur, dengki, iri hati,
serakah, pelit, bakhil, itu kan melintas. Nah itu dila, kudu gue, bukan itu ya. Itu harus disadari maksudnya. Nah, terus kemudian lawamah ya. Lawamah itu apa? Ya ciri-cirinya ya berbohong ya, berbuat dolim. Dolim itu tidak sesuai dengan yang semestinya. Ria ya, terus kemudian menggunjing. Itulah ya, menggunjing kan bukan mulutnya, bukan bersumber dari mulut, mesti dari dalam dulu. Nah, terus kemudian ujub membanggakan diri, itu kan kelihatan semua kalau kita disadari gitu ya. Tuh. Terus kemudian makan menipu, menuruti hawa nafsu, suka mencela kima itu tipa itu, bahasa Indonesianya siapa Pak itu? Ya mengata-ngatain lah, memprotes. Udan diprotes, panas diprotes, orang duit diprotes, dagangan ora payu diprotes. Ya padahal semua gerakan peristiwa yang kita alami itu afnalullah. Kalau kita sadar, nah orang sadar ya pasti itu kembalinya maido mencela ya, itu begitu karena ketidaksadaran. Nah maido ini kurang lebihnya itu gandeng atau satu ikat dengan lupa menyadari Allah. Tuh, kalau tidak sadar ya sudah, kita menghadapi situasi apapun itu dengan keakuan kita, dengan pikiran dan keinginan nafsu. Pas apa orang nggak orang pas ya komentari, besarahi, tetap siri nggak para beda. Kok nggak ditingali disadari, oh ya itu afan lo beres kok, tetap sarap keminter ini itu. Tapi kan aku nggak kepentingannya dewek. Gue jenenge keminter Gusti Allah kok pinter nih, ya udah diguyur toh. Lah ini maksud daripada lah. Di sini lagi gue delah nak kabeh lah, dari bawah pusat energinya dirasakan sampai otak bumbunan sampai sini yang berisi memori itu lah. Untuk gue bukan itu Tuhan itu bukan yang itu. Itu hantu semuanya ya. Itu tahap pertama. Nah nanti kalau sudah seperti itu baru meningkat lagi ya. Lah berarti illallahnya bagaimana? Jadi ilah di sini adalah konsep ya. Isinya itu konsep ya. Konsep, keinginan ya. Terus dan lain sebagainya yang berbasis pada hawa nafsu itu tadi. Ya. Kan judulnya manusia itu kan ya, kalau kepingin menghamba kepada Allah ya kudu menundukkan hawa nafsu, karena yang menghalangi untuk menghamba kepada Allah ya hawa nafsu. Tadi itu ilahnya bukan ini. Itu ya bukan bisikan dan bayangan-bayangan yang di pikiran, itu begitu ya. Terus ditetapkanlah illallah, Allah yang dalam bentuk apa? Tajalliyul af'al ya, tampaknya perbuatan Allah di dalam alam semesta ini ya, dalam bentuk apa saja ya, itu begitu. Makanya Nabi pernah bersabda, jadidu imanaku, perbaharuilah iman kalian ya. Terus para sahabat bertanya, loh kaifa nujaddidu imanan, kepripun toh carane, bagaimana cara memperbaharui keimanan kita? Ya bikasroti qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat ucapan ya, arti dan rasa la ilaha illallah. Dan Nabi juga menyampaikan lagi, barang siapa memperbanyak sadar Allah, maka sama saja dia telah benar-benar membebaskan diri dari kemunafikan. Kemunafikan itu munculnya dari keakuan, nafsu-nafsu yang tidak baik itu. Tuh. Nah terus Nabi juga bersabda bahwa tanda-tanda dari wong iman itu apa? Sadar Allah. Wa bara'atun minan nifaq, dan dapat membebaskan diri dari kemunafikan. Kemunafikan itu muncul dari keakuan itu tadi. Wa hisnun minasyaiton, dan dapat menjadi tameng benteng dari syaitan. Nah, kalau ini lestari terus diupayakan, maka itu juga menjadi tameng dari siksa neraka. Kalau siksa neraka kan munculnya dari sini. Orang juga ketemu nengkana. Ya, mulanya ajirna minan nar, bebaskan saya dari api neraka, bebaskan saya dari api neraka, itu udah lambe dok. Tapi sudah mendonga-donga itu perilaku dan ucapan. Lah kebanyakan meminta doanya ke barat, perilakunya mari ngetan. Orang nyambung ya. Tuh. Nah selanjutnya, terus la ilaha illallah ini selanjutnya yang dinafikan itu apa? Nah, kalau itu sudah bertahap mulai berlatih, maka selanjutnya kita akan masuk kepada penafian yang selanjutnya ya. Penafian yang selanjutnya itu kita juga berdasar kepada ayat-ayat Al-Quran ya, bahwa potensi mendengar, potensi melihat, potensi rasa itu semua sudah pemberian dari Allah. Artinya bahwa sifat yang dimiliki Allah itu sudah include, terpancar atau dipancarkan ke dalam ruhnya manusia, itu begitu. Lah apa sifat-sifat apa saja yang dipancarkan atau
yang sudah di-include satu paket dengan ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ya, yang pertama, ya, la ini maksudnya, ya, la ini adalah la wujud. Ya, la ilaha illa wujuda, tidak ada yang ada illallahu kecuali adanya Allah. Maksudnya begitu. Ya. Sehingga mempraktekkan lafaz la ilaha illallah ini, yang dinafikan itu apa? Yang dinafikan itu pengakuan-pengakuan adanya manusia. Oh no loh. Lah, pengakuan-pengakuan adanya manusia itu munculnya dari mana? Yaitu tadi awal, bahwa munculnya pengakuan adanya manusia itu akibat dia terpengaruh oleh eksternal di luar dirinya, kemudian pikirannya menyimpulkan, oh aku ada, diberi nama ini, barulah itu harus dilah. Ya, dilagi maksudnya apa? Bahwa kesimpulan pikiran, ya, kesimpulan pikiran menyimpulkan bahwa aku ada, kan kesimpulan pikiran, padahal bukan itu keliru maksudnya kesimpulan pikiran. Seperti begini, kita di sini kemudian ingat rumah, lah rumah yang di pikiran itu asli apa palsu? Kan palsu. Begitu juga kok kemudian orang menyimpulkan, oh aku ada, itu palsu, karena kenyataan yang sebenarnya itu la wujuda illallah, maksudnya begitu. Sebenarnya kan kalau biasanya Imam Tahlil kan mengatakan la ilaha illallah hayyun maujud, maksudnya hayyun itu hidup, maujud itu wujud. Itu sebenarnya sederhana ya. Lah ini sebenarnya tahap apa sih? Ini tahap cara HP atau komputer yang sudah error, banyak aplikasi, banyak virus, itu di flash. Ketika itu nge-flash la ilaha illallah, itu begitu. Ya, hayyun maujud, hayyun ma'bud, hayyun baq, itu. Nah, kemudian ini saya mengambil referensi dari pokok-pokok ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Selanjutnya yang dinafikan adalah, ya dinafikan jelas, kalau kita menafikan berarti kan kita menafikan ke apa ya, pengakuan ada kita yang dinafikan. Pengakuan, segala pengakuan itu dinafikan. Ya, ini tubuhku, ini pikiranku, ini perasaanku, ini egoku, ini akuku, dihilangkan kabeh. Ya, dihilangkan dengan la. Bukan itu, pengakuan-pengakuan itu hanya halusinasi atau delusi, itu begitu. Nah, selanjutnya setelah peniadaan keakuan ini, maka setelah fananya pengakuan ada manusia, baik secara lahir maupun batin, akhirnya ketemu bako. Ini berarti apa? Setelah pengakuan penafian diri yang ada hanya Allah, akhirnya di situ ada la baqa'a illallah, tidak ada yang kekal tetap dalam adanya kecuali Allah. Tuh, ya. Jadi kalau kita sudah fana, memfanakan diri, meniadakan keakuan diri, kan ketemunya oh ya yang ada ini Allah, kemudian ketemu oh yang bako ini hanya Allah. Jaga kebakoan itu atau kesadaran adanya Allah itu berarti menjaga wis ngamala bakok, berarti langgeng karo Gusti Allah. Kalau dalam bahasa umum telah pulang ke alam baka. Ya karena dia belum mengalami proses ini ya aku ben mengalamkan ya malah bingung. Maksudnya alam baka, alam baka itu bakok billah, bakok selalu bersama Allah. Dalil Qur'an apa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, nang dunia, nang alam barzakh, nang alam akhirat. Maksudnya begitu. Nah, ini kan harus diterangkan seperti ini. Maksud daripada nembe jahir ini ya, karena memang ini kuncinya di sini. Ya. Dikira kopi sing berbunyi Allah Allah baik lewat detak jantung apa kemudian dengan nafas, ini ya ketika orang sudah memahami ini Allah maksudnya yang ada ini Allah ditegaskan di dalam hati, itu hanya penegasan saja. Allah kabeh Allah sing ana Allah, jadi hanya penegasan. Tetapi juga bagi yang belum paham ini ya tidak apa, daripada ngerundul asem sialan daya kan orang wah kan dari ngomong malaikat kisih lagi gitu. Ya sialan daya kan orang apik suka Allah meskipun belum paham pokoknya Allah atau wujudnya Allah atau adanya Allah. Terus apa lagi yang dinafikan? Nah, di sini itu ada kalimat kudroh. Tegasnya apa? La kudrota illallah. Orang anak kemampuan apapun
yang tertampilkan di makhluk, kecuali bahwa itu tampilan kudroh Allah. Kemampuan berjalan, kemampuan bernafas, kemampuan kedap, ya, kemampuan apa baik yang terutama yang di dalam pribadi kita ataupun yang di luar kita. Semua itu atas kudroh kekuatannya Gusti Allah. Mulanya kan ada dalil la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Ya, jadi selanjutnya la qudrata illallah. Tidak ada kemampuan apa-apa, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir lah. Berbicara ini kan munculnya dari dalam dulu lagi. Si otak atik sopo. Si ngobang-ngobang akhirnya dari mertu suara. Ya. Terus kudrah ya kemampuan apa saja. Makanya dalam menafikan kemampuan ini kan lafadznya. Terus pemahamannya seperti itu. Rasanya bagaimana ya harus dirasakan. Ya. Dirasakan, disadari betul tidak ada kemampuan yang ada pada diri saya dan semuanya. Ora obah-obah wit, ora obah-obah makhluk, ora obah-obah hewan, kecuali bahwa itu kemampuan Allah. Ya, tuh. Yang sering disebutkan atau yang sering diungkapkan kan kepada kita serahkan pada yang maha kuasa. Itu maksudnya itu praktek. Oh iya, kuasanya Allah saat bendina waktu ini kan terpampang di hadapan kita. Oh gitu. Terus kemudian setelah kudroh iroda. Ya, iroda. Irodah itu tertampilnya dari mana? Ya, kita pakai pakem dasar saja. Qadar dan qadar, rukun iman yang terakhir. Jadi irodah kehendak Allah ini terangkum secara umum di dalam rukun iman yang keenam, yaitu qadar dan qadar. Qadar itu ketetapan di zaman azali, qadar itu aplikasi pembuktian dari ketetapan itu ya setiap waktu. Jadi setiap waktu itu kita sedang diberikan tahu oleh Allah, ini loh irodah Allah, ini loh takdir Allah. Mau siang, mau malam, mau hujan, mau terang. Ya sing kadang menyenangkan nafsu manusia, kadang yang tidak menyenangkan, bacalah dengan kesadaran. Wa min ayatihi, itu loh ayat-ayatnya Allah, kehendak-kehendak Allah. Jadi kurang lebihnya begini, bahwa setiap momen perjalanan hidup seseorang itu sudah sesuai dengan alur cerita. Ya. Sehingga kita dilatih untuk menyadari menyadari takdir Allah. Kedua, menerima takdir Allah. Kalau orang yang sudah sampai tahap cinta, mencintai takdir Allah. Ya, karena Allah Maha Baik. Sudah bukan tahap menerima, tapi sudah mencintai. Itu begitu tahapnya. Setelah sadar, oh iya, karena Allah itu Maha Baik, Maha Kasih, Maha Sayang. Tuh. Jadi tidak sekedar, ya tahapnya sampai ke situ ya, menyadari dulu. Sadar apa orang, soalnya kalau orang sadar, pola pecah sampai cucu, nggak ada orang pas. Ya itu begitu sebenarnya. Betul. Ya jadi kalimat dari ini kan mambrah sekali kalau diterangkan. Lebar luas itu tidak terbatas. Jadi ilmu Gusti Allah itu luar biasa. Ya penampilannya Allah, iradah Allah, kehendak Allah. Tuh. Jadi setiap manusia itu sudah menjalani blueprint skenario-nya masing-masing. Tuh. Yang baik itu baik yang diterima dengan kesenangan sesuai dengan keinginan ataupun yang tidak menyenangkan karena tidak sesuai dengan keinginan. Tapi kan harus dihadapi dengan kesadaran untuk bisa menerima itu. Nah kalau sudah kesadaran semakin meningkat karena dia sudah tahu bahwa Allah Maha Baik, mempunyai rencana yang baik. Ketika orang mukmin kok menerima semuanya, malah oleh ganjaran dok sini pahala dok. Pahala itu balasan yang baik. Nah kamu jadi artis kok manut sekali ya. Terbaik bagus maning. Jadi artis kok karpet deh, orang manut sutradara kira-kira keberapa? Ya kontraknya orang suwe lah, wis lah, kau anak menu siapa kan terserah. Malam yaskur ala ni'ami, walam yasbir ala balai, kaliat takhid robban jiwa. Ya, langgerana, wong kok orang gelem syukur maring nikmat-nikmatku, orang gelem sabar karo apa jenenge ujianku, ya sudah, silahkan cari Tuhan yang lain. Terus minggat sama langitku, misal langitku lah minggat nanti. Ya, jadi mau tidak mau loh ya ini bahasanya. Ya, mau tidak mau bahwa kita itu sedang mengikuti kehendak Allah atau takdir qadar dan qadar itu. Syukur bisa bukan sekedar menerima, tapi mencintai takdir itu sendiri. Kok berarti wis manunggal. Egonya sudah nggak ada sih. Sudah kembali dengan sepenuhnya. Tuh. Nah nanti ujian terakhirnya itu ketika bersating nyawa. Begot apa? Manut. Lah, begot itu akibat
urung gelem atau ora gelem. Akhirnya muncul sekarang. Wong wis wayahe metu kok ora gelem metu priwe? Tai, ngerti tai? Kotoran wis wayahe metu kok ora metu priwe? Dadi apa? Ya dadi penyakit. Weh. Ya. Air kencing yang seharusnya sudah keluar, waktunya keluar kok tidak keluar. Ya jadi penyakit. Lah waktu nemet tuan sorakan kan yang dhuwur kasur alias ngompol atau kok yo. Ya. Itu. Ya, irodah, kudrah irodah. Ya. Nah, hadiahnya ya, otomatisnya maksudnya ya, bukan hadiah, bukan pala, otomatisnya ketika orang itu ngeli banyuning takdir kalau bahasa Jawanya, itu dari Gusti Allah kita dadi wong kuwe. Jadi open ngeteki kasunyatan terjadi, maksudnya gitu. Hanya gue tapi egomu tunduk apa enggak, cuma itu tuh. Baru gue rampung sembuh tuh, sak kerentek sak muju. Wilo maksudnya, ujiannya cuma itu. Sak kerentek itu orang perundungan, langsung lancar. Tapi cuma ujian saja gitu. Karena Allah itu maha baik. Apa sih? Allah itu maha penyayang sekali. Maha penyayang, wis penyayang tapi maha sih prima. Tuh. Jadi kuncinya itu. Nah, itu juga sudah dibuktikan para wali ya. Para wali itu sedeksnya gitu loh. Saya pernah dengar seorang wali itu lagi melakukan perjalanan, nginep di, kalau nggak salah di jamaah atau saudaranya. Turun di Dipan zaman kuna. Dipan zaman kuna kan pakai bambu pring. Ya. Itu beliau istirahat capek ngasuh. Besok esuknya tinggi. Ngerti tinggi? Bahasa Indonesianya siapa tinggi? Kutu yang suka nyedot darah itu loh. Tinggi itu wis ngumpul nang pojok amben. Orang kersane nyokoti wali niku. Karena wali niku kersane lagi kepengin ngaso. Lah tinggi itu kan manut Gusti kekasih kono lagi kepengin ngaso aja diganggu. Tuh pernah juga ada yang kepengin iwak. Kalau nggak salah itu di Sungai Serayu. Orang perlu pancing, orang perlu jalan, cukup astone nang banyu pluk iwak buru kabeh. Dari nyero. Orang butuh pancing, orang butuh jalan, orang butuh setrum. Karena sedek senyap sekerentek sudah menyatu. Tapi niki karcisnya aku mau karcis mahare selalu menjatuhkan ego terhadap segala takdir-takdir Allah. Tegese cara Jawa, bahasa Jawa mudahnya itu ngeli banyuning takdir, mengikuti aliran takdir tanpa gencet-gencet, tanpa ngeroncal-ngeroncal, tanpa begut-begut, berut-berut, lahir dan batin. Nah itu kan kuncinya di kesadaran. Gitu. Terus selanjutnya setelah irodah ini adalah ilmu. La ilmu illallah. Tidak ada tahu, tidak ada ngerti, tidak ada faham, dan sejenisnya. Maknakan kalimat sejenisnya illallahu, kecuali itu adalah tampilan bukti ilmunya Allah. Sehingga ketika kita memahami la ilma atau la alima illallah, itu sebenarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau diteruskan penjelasannya bahwa apa saja yang diketahui manusia, baik lewat membaca, melihat, mendengar, kok kemudian manusia jadi faham, itu bukti ilmunya Allah. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa 'allama Adama asma'a kullah, dan Allah mengajari nama-nama seluruh yang ada di dunia Adam seluruhnya. Ya. Di sing mulang Nabi Adam, ya Allah ngerti apa yang ngerti apa saja. Tuh. Dan itu juga dilanjutkan kepada anak turunnya Nabi Adam, semuanya diajari oleh Allah. Tuh. Terus kemudian hayat, ya hayat itu apa? Atau hayun, la hayun illallah, bahwa sebenarnya tidak ada hidup dan kehidupan kecuali itu adalah Allah. Atau uripe Allah. Lah tandanya urip itu apa? Ya obah-obah gerak-gerak, detak jantung, nafas, ya. Terus kemudian kedeping meripat, bergerak, itu yang lahir, yang batin kan bergerak, lalu lalang pikiran, perasaan bolak-balik ke hati, itu tanda kehidupannya Allah. Tuh. Terus kemudian selanjutnya adalah sama atau sami'un, la sami'a la sam'un illallah. Itu kan semuanya sudah diterangkan dengan jelas ayat-ayatnya di pribadi masing-masing manusia. Kalau diheningkan betul, sebenarnya manusia hakikatnya itu tuli atau budek bahasa Jawa. Berarti yang mendengar siapa ini? Ya Allah. Kalau kita memahami ini, dan juga sifat wajib 20. Kalau sedang membahas sama, sifat sama, berarti yang hanya maha mendengar itu Allah. Selain Allah tidak punya kemampuan mendengar.
Dan ayat itu sudah amat sekali dekat di dalam kesadaran hatinya manusia. Mulanya aslinya Allah itu melarang pendengaran itu digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang tidak baik. Tuh. Dan Allah maha mendengar baik suara yang jahar keras maupun bisikan-bisikan nafsu. Ya Allah krungu. Kita kan tahu kan suara yang di luar kita dan suara yang di batin kita kan dengar kan aslinya. Ada yang kalanya dalam bentuk suara. Nah itu kemampuannya Allah masalahnya. Oh iya, tahu. Terus kemudian selanjutnya adalah basor atau basiro. Ya, la basoro, la basiro illallah. Tidak ada kemampuan melihat kecuali itu adalah sifat melihatnya Allah. Ya seperti wayang itulah. Wayang itu dapat melihat nggak? Nih. Wayang ini dapat melihat nggak? Sing rusak dalam. Tuh, makanya la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. La tudrikuhu ora bisa nemu ing Allah apa absoru peninggal-peninggal mripat. Wa huwa yudrikul absor. Sementara dia yang dapat melihat penglihatan manusia. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut dan maha mewaspadai, maha awas. Itu dengan kesadaran lagi ya. Sehingga tidak dapat melihat manusia kecuali bahwa itu dengan sifat melihatnya Allah. Meripat ya sini orang beru. Jalan beru wis dibalik. Nah, mayit itu dipencet meripatnya. Sih tapi yang beru apa? Tapi aslinya manusia itu buta pada hakikatnya. Yang melihat siapa? Allah. Melihat dengan Allah manusia itu. Makanya kan syariatnya itu gunakanlah pandangan melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Yang tidak diridhoi Allah jangan. Kalau kok ditesang saja, maka itu tadi jiwa dan raga nanti arep nandang tanggung jawab. Sing arep nanggung jawab itu. Terus yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah kalam. La kalama la kalima illallah. Tidak ada yang mampu berbicara kecuali bahwa itu kekuasaan pembicaranya Allah yang ditajalikan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Hewan juga berbicara, cuma kita kan nggak tahu bicara mereka burung, ayam, kambing, kucing. Kalau nah itu pernah itu kemampuan untuk bisa menerima bahasa mereka itu diturunkan ilmunya kepada Nabi Sulaiman, mengerti kabeh, mampu berbicara dan mampu memahami. Tuh. Jadi pada hakikatnya ini kan ilmu hakikat ya, bicara hakikat berasal dari sifat wajib dahulu. Sebenarnya tidak ada yang mampu berbicara kecuali Allah. Sehingga pada hakikatnya manusia itu sifat aslinya adalah bisu. Tuh disadari. Mungkin dari awal hingga akhir cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.